Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan wawancara sekaligus ngobrol santai bersama Mas Galuh, yaitu ada sebagai barista di salah satu kedai di Purwodadi Kota Utama. Mungkin langsung saja kita kenal narasumber kita. Mas Galuh bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Armanda Dimba Saputra. Biasa dipanggilnya Mas Galuh gitu. Bekerja di sebuah kedai kopi di area Purwodadi Kota, tepatnya di sebelah timur Pendopo Purwodadi. Nah, mungkin Mas Galuh sendiri bisa ceritakan awalnya kenapa bisa suka kopi atau kenal kopi itu seperti apa, bagaimana? Untuk kenal kopi sendiri ya, kenal kopi itu sebenarnya dari unsur ketidaksengajaan sih sebenarnya. Berawal dari ketika lulus SMA. Ketika lulus SMA tuh baru awal-awalnya kenal kopi. Tahu bener-bener, oh ini kopi yang bener-bener diracik dari biji, ada prosesnya itu bener-bener kita dalami. Jadi sebelum itu, ketika sebelum lulus SMA, ya memang minum kopi, cuma untuk kopi-kopi yang dikonsumsi itu kopi-kopi saset. Beberapa brand di Indonesia sudah hampir menyeluruh, merata di Indonesia hampir ada. Nah, bener-bener merasakan cita rasa kopi yang sebenarnya itu ketika lulus SMA. Kenapa saya bilang dari unsur ketidaksengajaan? Ketika waktu itu setelah lulus SMA, sambil nunggu pembagian ijazah, dokumen-dokumen sekolahan ya. Karena memang dari saya pribadi waktu itu belum ada minat untuk ke jenjang studi lanjut untuk kuliah. Jadi agak bingung nih mau ngapain, Antara mau kuliah ataupun mau mungkin kerja ya? ya mau cari kerja juga, data-data dokumen-dokumennya belum lengkap. Akhirnya dari selang-selang kegabutan tuh, ketika jenuh suntuk di rumah terus, ada temen yang nyamperin ke rumah ngajak ngopi. Nah, di situ sebenarnya saya agak ragu. Ketika diajak kopi, oke, saya hayu nih berangkat. Akan tetapi lokasi kedai kopinya itu yang bikin ragu. Kenapa saya bilang ragu? Karena kedai kopinya itu terletak di mungkin sangat jauh dari keramaian. Mungkin lebih banyak di desa gitu ataupun Iya, di desa kan, tapi akses akomodasinya itu agak jauh dari pusat keramaian. oh ya, mungkin seperti kedai kopi yang lainnya, mungkin banyak kedai kopi di kota-kota, di tengah kota, di tengah keramaian gitu. Iya, itu kedai kopinya bertempat di salah satu desa, akan tapi desanya itu jauh dari kanan kiri gitu loh, dekat sungai, jauh dari keramaian pemukiman warga. Ya memang di kampung, akan tapi kampungnya sendiri itu tidak begitu ramai, lebih cenderung ke sepi. Jadi untuk teman-teman yang memang lagi suntuk, butuh inspirasi, pengen menyendiri, butuh ketenangan, worth banget gedenya. Nah, dari situ mulai suka kopi, terus mengenal lebih dalam, Saya mempelajari. udah masuk ke jatuh cinta ke kopi gitu ya. Kalau jatuh cintanya sih belum, Oh, berarti cuma cuma baru sekedar suka ya. sebatas suka sih. Suka di situ karena saya memang bener-bener tidak tahu perihal kopi, zero banget sih pengetahuan atau mungkin materi-materi yang saya ketahui tentang kopi. Soalnya sebelum-sebelumnya belum pernah juga minum kopi yang pure, mungkin diseduh langsung ya, yang bener-bener baru di grinder dari biji, terus diseduh dengan beberapa metode, baru pertama kali. Nah, uniknya kedai itu, kedainya itu hanya menyajikan beberapa menu kopi sederhana seperti kopi hitam, kopi susu, bukan nama teknik yang dipakai, dan beberapa menu varian wedangan yang lain seperti teh, jahe, dan lain-lain. Akan tetapi basic kopinya sendiri itu hanya beberapa kok, hanya kopi hitam sama kopi susu kalau tidak salah. Padahal di situ juga ada beberapa varian kopi arabica. Karena saya tidak paham perihal kopi, akhirnya ketika pertama kali datang tuh saya ngikut-ngikut aja sama teman saya yang ngajak, karena saya pikir teman saya juga paham tentang kopi gitu loh. Ternyata dia juga baru kenal sama kopi. Terus akhirnya ngopi beberapa, sering kali kesana
mungkin udah beberapa kali sih, cukup sering, karena menu kopinya yang dipesan itu aja, kopi hitam. Kopi hitam hampir setiap hari, hampir setiap saat ketika ke sana tuh ya dipesan cuma kopi hitam dengan teknik duduk. Kalau tidak salah itu dulu kopinya pakai bin, kalau tidak Java Mocha, Java Mocha atau Java House Blend kalau tidak salah. Oh, Dua itu. Kalau tidak keliru ya, soalnya udah cukup lama sih. Nah dari situ, karena saya sendiri itu orangnya bosenan, saya ngomong ke Mas, entah ke pertemuan keberapa kurang lupa mungkin ya, karena juga udah lama juga. Udah sering, karena mungkin terlalu sering juga ke sana. Terus karena kebosanan itu timbullah pertanyaan ke beliau, ke barista kedainya, pemiliknya kedai ya. Di situ saya minta menu kopi yang tidak ada di menu. Nah di situ baru memperlihatkan jadi dirinya si masnya ini. Masnya yang barista sekaligus pemiliknya. Nah, masnya menyeduh pakai metode V60 waktu itu. V60 kalau B-nya kurang ingat. Ketika diseduh, oke, jadi bikin 3 gelas nih. Beliaunya bikin 3 gelas. Buat saya, teman saya sama beliau sendiri. Dari ketiga gelas ini rasanya tidak ada yang sama. Nah pertama kali ini, padahal itu dibuatnya dengan teknik yang sama. Teknik yang sama, metode yang sama, mungkin beda di temperatur atau mungkin tekanannya yang lebih mendetail sih. Nah dari situ, karena mungkin saya pertama kali minum kopi tanpa gula nih, pertama kali disuguhkan, banyak banget pertanyaan yang timbul. Mas, ini kopinya tidak pakai gula, kok beda dengan yang kopi sebelumnya, kok agak ini malah cenderung mirip ke teh, terus aromanya juga lebih enak ini sih, seger dan lain-lain. Terus akhirnya saya cicipin. Nah dari situ setelah saya minum, pertama kali yang saya rasakan itu rasa kecut sama pahit. Kalau kecutnya sendiri tuh sedikit banget, cenderungnya ke pahit sama flavornya kecut sih. Kecutnya tidak begitu dominan, tapi lebih dominannya ke pahit. Nah, akan tetapi yang bikin bingung itu si masnya, ketika habis minum yang dirasakan tuh manis banget. Nah, semenjak dari situlah timbul pertanyaan nih, kok mulai rasa penasaran sekaligus pengen tahu, nah lebih mendalami lagi gitu. Dari situ mulai ada pemikiran dia tarik di situ. Sebenarnya tuh saya malah bingung ketika pulang dari sana, ini apa sayanya kurang sehat atau mungkin karena lidah saya ada keluhan dan lain-lain. Pokoknya beberapa pikiran negatif malah menghantui saya. Terus kesana lagi itu, dan yang bikin lebih penasarannya, yang pertama kali saya minum sama yang kedua itu rasanya beda. Padahal dengan biji kopi yang sama atau gini? Waktu itu kayaknya kopinya berbeda, bin kopinya berbeda, jadi mungkin ada perbedaan untuk rasanya. Beda kopi tapi metodenya yang dipakai sama itu. Untuk metode tetap sama, kopinya beda. Oh gitu. Nah, dari situ mulai timbul lagi rasa penasaran yang lebih mendalam. Terus akhirnya memutuskan untuk ya iseng-iseng, ketika masnya buat, saya videoin sambil tanya-tanya sampai rumah saya lihatin. Nah dari situ mulai belajar mengenal, memahami. Itu sekitar tahun berapa ya? 2017an sih kalau nggak salah. Jadi belajar kopi itu udah mulai sejak mungkin SMA ya? Ya lulus SMA pas. Ketika lulus SMA sudah mulai tidak ada pembelajaran. Setelah ujian nasional nih, kalau nggak salah. Free gitu ya? Iya. Di situ udah mulai. Untuk pendalamannya sendiri agak mungkin membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra sih. Kenapa saya bilang begitu? Waktu itu kebetulan juga ada teman saya yang kerja di swalayan. Oh. Di situ karena saya jenuh, nggak ada rutinitas, nggak ada kegiatan. Nah, terus akhirnya saya minta tolong ke teman untuk membantu saya biar bisa kerja sama dia. Oh jadi awalnya sebelum
jadi barista sampai sekarang ini maksudnya tuh masuk ke swalayan dulu gitu. Iya, Kerja di swalayan. kerja di swalayan tuh kurang lebih hampir 1 tahun sih, 7 bulan 8 bulanan. Dan yang bikin mungkin banyak orang yang tidak percaya tuh di situ, karena sebelumnya saya di swalayan itu saya di bagian administrasi. Jadi setiap hari rutinitasnya ngerjain nota, hitung untung rugi, stok barang. Ya ibaratnya bisa ngelola dari supermarket, minimarket tersebut ya. Ya, ya hitung-hitung mungkin dari situ saya bisa belajar manajemen pembukuan dan lain-lain lah. Nah dari situ setiap kali saya pulang kerja, hampir setiap hari sih menyisihkan waktu buat setidaknya nyantai, merelakskan badan, pikiran biar santai, pergi ke tempatnya masing, Berkunjung ke tempat yang kedai kopi tersebut itu. ya, sambil belajar, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol santai, kadang juga sok curhat, entah ya namanya mungkin waktu umur-umur masih labil, curhatannya paling tendensinya ke cewek, pacar, seperti itu sih. Nanti dari kopi itu bisa kayak mungkin bisa timbul kayak curhat-curhat ke teman, Ya. apalagi ke orang lain, Apalagi membuka saya- pembicaraan gitu. Iya, apalagi saya sendiri kalau ngopi sih cenderungnya lebih suka sendiri, jarang ngajak teman-teman rame, jarang, biasanya paling 1-2 orang aja sih. Jadi dari situ ada obrolan yang cukup serius. Ketika kita rame, kita ngopi, sebenarnya tuh ketika kita butuh ketenangan dan ditambah lingkungan yang tidak mendukung, malah pikiran tuh semakin berat. Biasanya seperti itu. Kalau saya cenderungnya tuh lebih mencari ketenangan, karena mungkin seharian sudah suntuk kerja, terus badan juga capek. Paling setelah kerja istirahat sebentar, cabut lagi ngopi, paling pulang jam 1, jam 2 istirahat lagi, besok paginya kerja lagi. Hampir seperti itu rutinitas setiap hari, dan itu berjalan mungkin 7 bulanan. Ya mungkin aku langsung lanjut ke topik selanjutnya aja. Kenapa sih masnya kok bisa sampai kerja di sini aja? Nah, dari Jadi situ, barista gitu. karena mungkin rutinitas yang cukup menjenuhkan ya, 7 bulan 8 bulanan dengan rutinitas itu aja kan suntuk, jenuh sih sebenarnya. Dari situ, nah kebetulan juga masnya yang ngajarin saya bikin kopi, mengenalkan saya sama kopi itu, dia ngebar lagi. Berarti Kedai kopi yang di rumah ditutup sementara, dia ngebar lagi di yang saya tempati saat ini di sini. Terus saya dikabarin nih, diminta bantuan, ya kerja sama dia, bantu dia kayak gitu. Terus akhirnya saya tanpa pikir panjang, saya bikin surat pengunduran diri, saya ajukan. Sebenarnya surat pengunduran diri saya nggak di ACC, akan tapi mau gimana lagi, saya sudah tekan sama mas, saya nggak enak juga. Terus akhirnya saya cabut dengan terpaksa. Bulan Februari tahun 2018 kalau nggak salah, itu saya udah mulai ikut di kedai kopi. belajar kopi lagi di sini ya. Ya mungkin Lebih lebih mendalami mendalami lagi sih, karena mungkin sarana dan prasarananya cukup lengkap, mulai dari espresso base dan lain-lain. Karena sebelumnya saya belajar hanya di manual seperti V60, turbo, terus drip, dan beberapa teknik manual sih. Kalau untuk espresso base-nya belum. Nah, mungkin yang saya tahu sendiri kan di sini mungkin bisa dibilang Mas Galuh di sini juga sebagai barista dan lagi sekaligus juga bisa mengolah dari kedai ini juga tuh bagaimana, Mas? Sebenarnya lebih ke paksaan. Kenapa saya bilang paksaan? Tanpa pemberitahuan sebelumnya, ternyata ketika saya udah masuk di sini, selama 3 bulan nih saya di training bisa-bisa. Yang semula mungkin Cuma training kopi biasa, barista biasa. sebelumnya tidak masuk ke barista sih saya. Di sini pertama kali saya megangnya di kasir sama waitress. Kasir. Dari situ saya sebenarnya memanfaatkan itu untuk bisa lebih, katakanlah agak sepi kondisinya, atau mungkin ada waktu selang saya mau belajar kopi. Nah dari situ ternyata lebih gimana ya,
tidak sesuai ekspektasi sih, karena karena kurang gitu ya. bukannya kurang, karena dari situ malah justru posisi saya ketika saya udah mulai kerja ditarik ke barista. Oh. Secara tidak sengaja. Jadi Nah, awalnya sebenarnya tuh ditempatkan di sini ditempatkan sebagai kasir, iya, tapi sebagai kemudian kasir sama ditarik waiters. ditarik Biasanya. ke jadi seorang barista gitu. Bukan ditarik sebenarnya, karena rasa ingin tahu saya untuk mendalami lagi materi perihal kopi. Dari situ malah justru saya yang ditarik. Saya secara tidak langsung nih, saya masuk ke Yuna Barista. Nah, barista. Jadi secara diri sendiri tuh nggak menarik kayak menuju ke baristanya gitu. Ya mungkin hampir seperti itu. Karena dari situ selama 3 bulan nih, yang semuanya saya pribadi yang ingin belajar kopi justru di training habis-habisan, dipaksa untuk ya setidaknya paham Mengenal. dasar kopi menyeluruh, Oh. bukan hanya beberapa teknik nih. Dari situ setelah 3 bulan ternyata usut punya usut, masnya yang ngajak saya ke sini itu cabut. Nah, mau nggak kan saya menggantikan posisinya sebagai barista nih. Oh, jadi mungkin training selama itu mungkin sebagai kayak mempersiapkan masnya Nah, untuk saya jadi untuk mengelola dari kedainya sendiri. Nah dari situ sebenarnya di waktu 3 bulan ini saya benar-benar belum menguasai espresso base. Setiap kali membikinkan basic espresso seperti kayak latte, ya yang tadi saya ke latte lah, Latte itu kayak yang digambar-gambar itu. ya seperti cappuccino, cappuccino, piccolo, cafe latte dan lain-lain. Cappuccino dan sebagainya. Ya. Ketika bikin seperti itu, bikin latte itu pertama kali membikinkan untuk pelanggan sampai 3 kali saya bikin. Sekali gagal, 2 kali gagal, ketiganya baru bisa. Nah dari situ saya paksakan belajar keras nih, belajar terus-terusan sambil misal katakanlah ada yang belum bisa, setiap kali closing habis tutup kedai saya cabut ke tempatnya masih lagi, tanya apa yang saya belum paham, saya delimi itu. Pulang Berarti mungkin setelah masnya keluar tuh masnya masih kontakan masih, mas karena yang dari situ ngajarin gitu ya? karena dari belajar yang awal itu saya cukup dekat sama beliau, Oh. jadi sering bertukar pikiran, pertimbangan ketika ambil keputusan, curhat, ya lebih dekat sih intinya. Terus dari situ lebih ke pematangan, pendalaman materi, pendalaman teknik, prakteknya. Terus kebetulan juga karena owner pemilik kedainya punya usaha yang mungkin Usaha lain. dari konsepnya berbeda dengan kedai kopi. Mau nggak mau saya sedikit ikut campur di manajemen seperti laporan pembukuan, stok dan lain-lain. Di pengelolaan saya bilang hampir semua pengelolaan di kedai ini masnya yang pegang. Kalau dibilang semua sih enggak, soalnya hampir semua tim punya bagiannya masing-masing. Kalau saya sih lebih condongnya ke pengelolaan di bar. Oh, di sini nih ada berapa klien sih, Mas? Sejauh ini karena mungkin ini masa pandemi ya, jadi untuk pengunjungnya juga tidak begitu seperti biasanya, Tapi agak sepi gitu ya. ya mungkin bisa dibilang seperti itu sih mas. Nggak terlalu ramai Soalnya banget. di Purwodadi juga tidak ada mangsa pasar yang cukup sesuai, karena di Purwodadi itu hanya bisa mengandalkan relasi teman-teman. Soalnya kenapa di Purwodadi itu satu, tidak ada universitas di sini. Iya. Adapun universitas itu Cuma satu aja sih. satu sih, dan kedai kopi di Purwodadi hampir setiap tempat ada. Terus keduanya pabrik, biasanya buruh pabrik kayak gitu sih. Di Purwodadi juga ada, akan tapi untuk lokasinya cukup jauh dari pusat keramaian situ. Terus setelah mungkin berjalan cukup lama sih dengan kru 3 orang, ya memang agak butuh penyesuaian lagi karena kita buka dari pagi, kadang juga untuk closingannya kadang sampai malam, bahkan kalau banyak pengunjung. pengunjungnya tuh kadang juga sampai hampir pagi, jam 1, jam 2, jam 3 bahkan. Tapi Kalau tetap teman-teman itu- sendiri pun kadang juga bisa sampai jam 4. Iya. Jadi tetap melayani ya. Tapi tetap close ordernya tetap jam Kalau berapa? close order
mau nggak mau kita tetap harus mundur ketika nih gini ya mas, misal katakanlah ada beberapa rombongan nih datang, meskipun kalau untuk kondisinya saat ini meskipun udah close order sih, karena kita juga namanya orang usaha pasti ada targetnya masing-masing. Pasti ada target. Nah demi untuk tercapainya target itu kan mau nggak mau kita harus ya sedikit agak melonggarkan lah, sedikit fleksibel sama pelanggan. Terus akhirnya ya untuk close ordernya sendiri sesuai dalam arti sesuai dengan customernya, kalau nggak gitu sesuai kapasitas tenaga kita nih. Jadi nggak mesti close order jam segini gitu. Nah, kalau di kita sih untuk sementara waktu memang belum bisa konsisten, jujur belum bisa konsisten. Apalagi kan juga di masa ini kan juga mungkin lebih berkurang ya pengunjungnya. Iya lebih berkurang, debit pengunjungnya lebih berkurang. Jadi mungkin ya dari masnya sendiri mungkin ngalai, entah itu close ordernya dimundurin ataupun tenaganya masnya sekuatnya mungkin gitu. Ada dua pilihan, fleksibelnya di fleksibel mengikuti pengunjung, atau kalau nggak gitu ketika meskipun pengunjung banyak banget, misal katakanlah lebih dari ekspektasinya, akan tetapi tenaga terus katakanlah dari kru teman-teman saya sudah mulai capek atau mungkin sudah kehabisan tenaga, ya mau nggak mau sih tetap udah close order. Soalnya mengikuti juga tenaga. Soalnya besok juga kita masih ada aktivitas, besok juga kita tetap masih buka. Lebih ke kalau konsistennya kita ke jam buka. Soalnya kita lebih ke prioritasnya di pagi hari sih. Dari pihak ownernya, gitu. Dari pihak ownernya menuntut untuk lebih fleksibelnya di pagi. Mau nggak mau, jadi kita kan mengikuti nih, namanya juga kerja masih ikut orang ya kan. Jadi kita memprioritaskan buka pagi sampai sore. Kalau malam sih sebenarnya ke ekstra sih. Jadi di kedai ini sendiri sebenarnya bukan lebih ke mengutamakan nggak malam seperti kedai-kedai yang lain, misalnya nggak dari sore sampai malam gitu, kayak nggak gitu, atau mungkin dari pagi sampai malam juga ada, tapi ini lebih kayak mengutamakan yang pagi sampai sorenya aja gitu. Iya. Kenapa lebih mengutamakan pagi sampai sorenya? Karena di tempat lokasi kita buka kedai ini sebenarnya hampir bisa dibilang agak ke dalamnya gini. Lokasinya tuh cukup jauh dari jalan utama. Jadi agak masuk ke jalan. Dan untuk lokasinya sendiri bersebelahan dengan usaha milik owner, dan itu di bidang skincare. Jadi mau nggak mau kecantikan, gitu. Kenapa kita dituntut untuk buka fleksibelnya di pagi? Kita mengikuti jam bukanya dari klinik gitu ya. Dari klinik tersebut kan mungkin tendensinya ketika ada orang ke klinik, ada yang nganter, daripada nunggu diem aja, larinya ke kita. Mungkin bisa sambil ngopi atau mungkin sambil makan cemilan ya, kayak gitu. Sebenarnya lebih tepatnya di situ. Kalau lebih kata kasarnya mungkin, mohon maaf ya, mungkin lebih ke condongnya ke kantin sih, bukan ke kedai kopi. Lebih ke kantin dari klinik itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang kedai kopi mungkin juga belum sih, belum sesuai dengan bisa dibilang standar dari kedai kopi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang masnya barista di sini dan lain-lain, oh enggak, saya enggak barista. Jadi sebenarnya saya sudah mau mengelak dari awal tadi. Saya bukan barista di sini. Masnya di sini sebagai apa itu? Pembikin minuman. Gitu. Pembikin minuman di kedai. Kalau lebih bisa dikenal mungkin bakul kopi mungkin. Bakul kopi. Iya. Lebih enak dipanggil bakul kopi mas daripada barista tuh kayak barista itu mungkin karena ada standar-standarnya. Dan mungkin saya pribadi itu menyadari, saya pribadi untuk mencapai SOP-nya barista mungkin saya masih jauh. Buru-buru barista mungkin ya. Nah barista sendiri kan juga kita tahu mungkin masih ada sekolah barista. Nah bahkan bayarnya mahal sekali. Ya seperti itu. Sebenarnya sekolah kopi, pendalaman materi tentang kopi itu hal banget.
kenapa nggak mahal? Satu, misal katakanlah kita mau praktek pendalaman materi itu tidak ada yang murah. Sekolah sertifikasi aja yang durasinya paling lama mungkin 3 hari 5 hari, itu budgetnya juga lumayan. Itu barista, atasnya barista mungkin seperti roaster itu mungkin lebih mahal. Berarti tingkatannya masih Kalau tingkatan barista, gitu. barista itu mungkin tingkatan paling rendah di, ya bukannya paling rendah. Kalau Tingkat di skala 1, 2, 3 mungkin di kelas satunya itu barista. kelas satunya barista, kedua mungkin ada yang lain lagi. Nah, kelas 2-nya mungkin roaster, kelas 3-nya baru breeder. Nah mungkin itu tadi sedikit cerita dari Mas Galuh yang sebagai barista. Oh bahkan sebagai barista sih, tempatnya lebih disebut sebagai bakul kopi ya Mas ya. Oke, sap. Mungkin kalau membicarakan tentang kopi mungkin kita bisa berbicara sampai tengah malam, bahkan bukan sejam 2 jam, bahkan kita bisa setengah harian penuh bicara tentang kopi gitu. Nah untuk Mas Galuh terima kasih atas waktunya dengan kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Mungkin kita bisa lanjut di video-video next video ataupun next time. Tugas berikutnya. Oh tugas-tugas berikutnya. Oke Mas Galuh terima kasih. Dan jangan lupa, misal katakanlah ada yang di Prodedi nih, jangan sungkan mampir di kedai kopi Dalam Bar, tepatnya di sebelah timur pendopo Prodedi, sebelahnya klinik Erskin. klinik Erskin Prodedi. Yap. Atau mungkin juga bisa sambil searching di Google Map, Dalam Bar bisa, Erskin bisa, atau mungkin Mas Bro Barbershop. Nah misal mager nih buat jalan atau buat nyamperin, bisa pesan di GrabFood melalui aplikasi GrabFood. Ketik aja di Halal Bar gitu pasti udah muncul ke atas sih. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih Mas Galuh and see you teman-teman. Dadah. Oke.